Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS Channel dimanapun berada. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mereview jalur lintas selatan. Ya. Kita akan melihat ya, bahwa dalam rangka pembangunan jalan, yaitu jalur lintas selatan ini, eh, proyek telah banyak sekali membelah ya bukit-bukit, gunung-gunung. Ya. Kita akan melihat dan mereview seperti apa ya bukit yang dibelah itu ya seperti apa ya. Selama ini kita melihat bahwa di Gunung Kidul ini kita melihat ya bukit-bukit yang kita saksikan. Nah, ini ya kita lihat ya bukit-bukit yang tinggi ya, yang hijau kita saksikan apa isinya ya. Jadi kita akan melihat ya. Sebenarnya bukit-bukit itu isinya apa sih? Ya, karena kalau dari atas ya bisa ditanami ya, ada pohon-pohon yang tumbuh seperti yang kita saksikan itu. Ya, itu ada pohon-pohon yang tumbuh di sana berarti kan ada tanahnya, ya ada kandungannya. Nah, maka kita lihat sebenarnya isinya apa sih? Bukit-bukit yang ada di Gunung Kidul ini seperti apa isinya? Yuk kita ikuti video kami ya. Dalam rangka melihat proses pembangunan jalur lintas selatan ini, kita akan melihat seperti apa isi perbukitan di Gunung Kidul ini sebenarnya seperti apa ya, apakah isinya batuan semua, apakah batuan campur tanah, kita akan lihat. Yuk ikuti terus video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel kami berkembang. Sahabat MS Channel dimanapun berada, kali ini kita sedang dalam perjalanan. Sambil kita berjalan kita akan mereview proses pembangunan jalur lintas selatan. Yang kita saksikan kali ini adalah proses pembangunan JLS atau jalur lintas selatan di wilayah Kapanewon Tepus. Yuk kita ikuti terus ya, kita simak bahwa di sebelah kita ini ya ada alat berat tadi ya, saksikan ya bahwa banyak sekali alat-alat berat yang dipasang ya, dalam rangka proses pembangunan jalur lintas selatan. Kita saksikan kawan-kawan semua bahwa di sini alat-alat berat ini dalam rangka memangkas atau membelah bukit-bukit, di mana dalam pembangunan ya garis lurus ya mulai dari Pacitan ya sampai nanti ke wilayah Jawa Barat itu akan dibuat sedapat mungkin, akan dibuat garis lurus. Maka ketika di situ ada gunung ya, maka gunung itu pun harus diterobos atau dibelah ya. Maka nanti dalam review ini kita akan melihat dari sisi lain ya kawan-kawan semua, bahwa di antara banyak sekali gunung-gunung yang dibelah ini kita akan melihat seperti apa sebenarnya sejatinya, hakikatnya isi dari bukit-bukit itu ya. Maka yang selama ini mungkin kita hanya melihat dari luar gunung-gunung ya yang tampak hijau seperti yang kita saksikan ini, di mana bahwa gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di wilayah Gunung Kidul ini nampak hijau sekali ya kawan-kawan ya, karena pohon-pohon yang tumbuh subur. Tapi ternyata di luar dugaan kita isinya itu adalah bebatuan semua ya. Isinya adalah bebatuan semua, hampir semuanya batu. Mungkin bisa dikatakan 90% itu adalah batuan. Sehingga kita akan bisa melihat betapa Allah yang maha ajaib ya, keajaiban Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa di atas batu itu ya bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan yang subur dan hijau dengan jumlah tanah yang sangat terbatas. Ini hanya bisa terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan semua ya. Yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, kita akan saksikan lebih eh, jelas lagi ketika kita mereview proses pembangunan CLS atau jalur lintas selatan wilayah Kapanewon Kiri Subu. Kawan-kawan semua, kita saksikan di sebelah kita ini ya bukit pun yang sudah dibelah dan sudah diratakan itu. Nah, ini kita saksikan alat berat sedang bekerja ini kawan-kawan semua, membelah bukit ya. Kita bisa lihat dengan gamblang dan jelas itu kawan, bahwa dari bukit sebesar itu ternyata bagian besar isinya adalah batuan kawan-kawan semua. Nah, itu kita saksikan yang besar isinya adalah batuan dan tanahnya hanya sedikit sekali. Mungkin kalau di prosentase ya dari 100% batuan itu ya tanahnya hanya sekitar 10% ya. Kita saksikan bahwa alat berat itu sedang bekerja untuk memangkas bukit ini.
sehingga bisa diambil garis lurus ya kawan-kawan semua. Sahabat MS Channel dimanapun ya, kita akan terus melihat ya, sambil jalan ini ya, kita saksikan dari jauh itu alat berat sudah berada di hampir di puncak bukit itu. Jadi salah satu cara kerja alat berat ini, bego-bego yang kita saksikan itu, bahwa bego itu akan ditaruh di puncak bukit ya, entah dengan cara triks yang sudah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian dari atas itu ya, bego-bego itu atau alat berat itu akan mengikis atau memangkas bukit itu sedikit demi sedikit, sehingga bisa diambil garis lurus ya dari jalan yang kita lewati itu kawan-kawan semua. Nah, nanti kita akan saksikan dari dekat itu ya, alat berat yang sedang bekerja ya, memangkas sebuah bukit sehingga bisa diambil garis lurus ya, dalam proses pembangunan jalan itu. Namun yang kita cermati betul-betul dari sisi lain ya kawanku semua, ada bahwa dari sini kita bisa menyaksikan keajaiban Allah, di mana ternyata hampir mayoritas bukit yang kita lihat itu dari proses ya, kerja alat berat yang kita saksikan itu, bahwa isinya adalah batuan kapur ya. Isinya adalah batuan kapur. Maka di sini ya, wilayah Kars ya, wilayah gunungan kapur. Kita saksikan bahwa bukit-bukit itu isinya adalah batuan kapur ya, dimana ternyata di atas batuan itu bisa tumbuh ya, tumbuh-tumbuhan. Ini sisi keajaiban yang benar-benar kita saksikan kawanku semua. Dari menyaksikan ini kita bisa semakin mengkaji ya, bahwa di jagat semesta ini, di alam semesta ini ada ayat-ayat Allah yang menunjukkan keajaiban kuasanya ya. Jadi menunjukkan keajaiban kuasanya, di mana Allah yang maha besar ini ya, bisa ya, maha bisa apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya. Hal-hal yang mungkin tidak mungkin pun bagi Allah adalah mungkin. Itu adalah bukti kuasa dan kebesaran Allah. Tuh kita saksikan alat berat di kanan kiri kita ya, sedang bekerja. Ini adalah proses pembangunan jalur lintas selatan. Kawanku semua, itu kita saksikan alat berat di atas bukit, namun nanti kita akan mengambil lajur kanan ya. Jadi jalur lintas selatannya akan dibuat lurus terus sampai ke Pantai Indrayanti ya, kemudian nanti akan terus lurus sampai Pantai Parangtritis, dan nanti akan sampai Pantai Samas. Jadi mengambil wilayah selatan ya. Nah, sementara kita dalam proses perjalanan ini nanti kita akan mengambil rute ke kanan mengikuti jalan yang masih aktif ya. Suatu ketika jalur lintas selatan sudah full jadi, tentu ketika kami perjalanan dari Rongkop akan terus ya melaju ya, melewati CLS ini, kemudian nanti sampai Pantai Samas, kemudian kita tinggal belok kanan. Jadi proses perjalanan lebih cepat. Nah, kita akan ambil lajur kanan kawan-kawan. Nah, kita ambil lajur kanan ya, sementara CLS akan terus dibangun lurus ke depan sampai ke wilayah pantai. Nah, itu ya kita sudah saksikan tadi proses pembangunannya, proses pembelian bukit, dan kita akan terus ke selatan. Nah, nanti kita akan lihat wilayah Giri Subo kawanku semua. Ini adalah jalur lintas selatan Jogja Pacitan. Jadi kita berada di wilayah Giri Subo, di Ngerancah ya, di Desa Ngerancah atau Kecamatan Giri Subo. Nah, di sini di hadapan kita ini adalah jalur lintas selatan yang sudah aktif ya, sudah jadi ya. Kita akan lihat seperti apa isi perbukitan. Ini dulu yang di hadapan kita ini adalah bukit, sebuah bukit yang cukup besar ya. Kita lihat ya, bahwa dulu asal dari sini ya, gunung itu dari sini ya. Jadi dari sini, dari bawah sana ya, yang saya tunjuk itu terus ke sana, terus ke atas itu dulu adalah bukit. Nah, kemudian bukit ini harus dibelah ya. Bukit ini harus dibelah untuk apa? Nah, supaya bisa dijadikan jalan, karena dalam rangka pembangunan jalur lintas selatan itu dicari lurus ya. Maka kalau ketemu bukit, maka bukit itu pun harus dibelah. Bukan kemudian harus berbelok, bukan, tapi bukit itu pun harus dibelah. Sekarang kita akan lihat isinya ya. Ternyata bahwa isi bukit itu batu semua kawan-kawan semua. Kita saksikan ini ya.
bahwa isi bukit yang ada di Gunung Kidul itu batu semua. Maka kita lihat betapa konstruksi pegunungan yang ada di Gunung Kidul itu sangat kuat karena isinya itu batu semua. Ya. Jadi kita saksikan ini batu semua ini kawan-kawan. Nah ini batu semua. Ini isinya kayak gini semua. Nah sepintas seperti tidak ada tanahnya. Tapi herannya kenapa kok bisa ya? Nah kita lihat itu. Kita lihat ke atas ya. Ini kan batu semua itu. Mulai dari atas sampai bawah batu semua. Tapi kenapa kok itu tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh? Padahal hampir tidak ada tanahnya. Ya. Hampir tidak ada tanahnya kawanku semua. Namun mengapa itu tumbuhan itu bisa tumbuh semua, bisa besar juga? Ini semua adalah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang ada di hadapan kita itu, nah itu juga tumbuh di bukit itu. Pohon-pohon juga bisa besar ya. Namun ternyata tumbuh di atas batu. Ya, maka ini adalah keajaiban yang luar biasa. Maka dalam lagu Kos Plus itu sangat wajar sekali kalau di negeri kita tercinta Indonesia ini adalah tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Kenapa? Karena memang pohon-pohon itu ditanam di atas batu bisa tumbuh. Ini buktinya ini. Ya. Ini ya kita lihat sampai sana itu batu semua. Ya. Ini juga batu semua ini. Jadi gunung itu benar-benar hampir tidak ada tanahnya kawan, isinya batu semua. Tapi buktinya apa? Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ini adalah kuasa Allah yang maha besar ya. Kuasa Allah yang maha besar bahwa di atas batu pun ternyata tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh. Ya, kita lihat atas itu. Isi bukit ini adalah batu semua kawanku. Nah, batu semua. Tapi buktinya itu, ya, yang di atas itu, ya, itu tumbuh. Ya, berarti Allah memang maha besar bahwa di atas batu pun tanaman-tanaman itu bisa tumbuh ya. Ya, saya rasa demikian vlog kita sore hari ini kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe Mafatihu Sa'adah channel. Dari sini kita banyak mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga mengkaji ayat-ayat kauniyah. Kita bisa mengambil sisi-sisi yang ajaib ya dari apa yang kita lihat di sekitar kita ini ya. Kita bisa melihat gunung-gunung dan bukit-bukit. Dari sini kita juga bisa tahu ada keajaiban di sini ya. Mungkin demikian, terima kasih. Ikuti terus Mafatihu Sa'adah channel. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.